Kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast. Halo semuanya. Memang awalnya itu seperti itu ya. Kita harus mengawali dengan sapaan dan wajah yang sangat semangat di siang hari ini ya Pak, betul Pak? Oke dong. Dengan Pak Doni. Halo. Oke, baik Pak Doni. Ya. Kita akan melanjutkan perbincangan yang kemarin Pak ya. Siap. Terkait coaching Pak ya. Ya, ini to be continue dari pembahasan kita yang kemarin ya. Karena coaching ini sangat menarik Pak ya menurut saya, dan itu baru terdengar bahwa coaching itu ada di dunia pendidikan. Itu sih yang bikin twist atau bikin sebuah orang bertanya-tanya, terus kelanjutannya seperti apa sih Pak? Oke. Baik. Jadi memang kenapa di dunia pendidikan ini memerlukan coaching? Karena saya melihat bahwa di dunia pendidikan ini perlu adanya terobosan dalam membangkitkan potensi setiap anak-anak didiknya yang ada di sekolah. Mengapa? Karena kan tujuannya sekolah itu agar anak-anak dapat terbangkitkan potensinya. Karena ketika anak datang ke sekolah dan tidak terbangkitkan potensinya, menurut saya, ngapain anak-anak harus datang ke sekolah? Sedangkan sekolah itu adalah tempat untuk belajar. Jadi ketika anak-anak datang ke tempat di mana mereka belajar, seharusnya kan potensi mereka ini dapat muncul ke permukaan. Tetapi apa yang saya alami selama ini, ketika saya dulu bersekolah dari SD, SMP, SMA, tetap saya tidak menemukan apa yang menjadi potensi diri saya sesungguhnya. Nah, oleh karena itulah saya melihat coaching ini dapat membantu agar setiap anak-anak menemukan potensi mereka masing-masing. Oh iya, betul. Yang kemarin kita sudah bahas Pak ya. Iya, tepat sekali. Luar biasa itu maksudnya. Nah, setelah anak-anak itu, kemarin kita berbicara bahwa anak-anak itu akan di coaching Pak ya, setiap bulan, dan sebisa mungkin itu harus secara istiqomah atau kontinuitas. Secara one on one dan kontinuitas. Nah, setelah emang kalau misalnya ketika coaching itu yang diperlukan itu sifat apa aja sih Pak? Maksudnya kita harus goalnya itu harus apa sih kalau ketika coaching dengan anak, atau misalnya ada orang tua tanya nih, saya mau coaching anak, terus goal saya atau tujuan saya itu ketika coaching itu harus apa dan harus seperti apa gitu Pak? Ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi di dalam coaching itu tujuannya agar anak mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup mereka atau cita-cita mereka. Dengan diberikan pertanyaan seperti dengan itu. Diberikan pertanyaan. Tetapi bukan pertanyaan yang sekedar memberi pertanyaan. Nah, seperti apa tuh Pak? Diawali kita harus dapat membuat si anak tersebut memiliki trust terhadap coachnya. Memiliki kepercayaan kepada coachnya. Caranya kita harus memiliki bonding dulu terhadap anak-anak kita. Bonding dulu. Kita harus menyamakan frekuensi antara coach dengan si coachinya atau siswanya tersebut. Ketika kita memiliki satu frekuensi dengan coach kita atau siswa kita, ini dapat membuka pintu yang tadinya tertutup secara perlahan-lahan. Pintu apa itu? Nah, karena setiap anak itu, setiap orang itu, pastinya dia tidak akan serta-merta membuka dirinya kepada orang yang tidak dia kenal. Ya, otomatis kita harus dapat membuka anak itu, pola pikirnya secara perlahan-lahan. Kita tidak dapat ketika pertemuan yang pertama langsung tanya pertanyaan, ya kan? Iya. Dengan harapan kayak maksa gitu. Saat itu juga sesi coaching kita berhasil. Jadi sebuah proses gitu Pak. Sebuah proses diawali dengan kita membangun kepercayaan. Jadi ketika kita membangun kepercayaan, otomatis kita harus mengenal siapa sosok orang yang ada di depan kita dulu. Agar orang tersebut
merasakan kenyamanan dengan diri kita. Ya. Bagaimana sih kalau menurut Agung nih ya, ketika kita sudah merasa nyaman dengan lawan bicara kita, ya, atau dengan teman bicara kita, apa yang kira-kira kita rasakan gitu? Biasanya kalau udah nyaman dengan lawan bicara itu ya terbuka aja gitu, mau ngomong apa juga enak, Ya, gitu. kita akan merasa terbuka, ya, iya. kita akan merasa apa namanya, Trust gitu. ini orang kok asik banget gitu Iya, kan, iya, dan iya. otomatis kita akhirnya mau membangun yang namanya percakapan, ya, karena ketika kita, misalnya kita ketemu orang nih di jalan, ya, terus tiba-tiba ujuk-ujuk orang ini menghampiri kita, terus langsung bertanya ya pada hal-hal yang sifatnya itu private gitu. Iya. Pasti kan kita bingung gitu kan, ini siapa ini gitu kan. Iya, tiba-tiba nanya gitu kan. Nanya kita tinggalnya di mana, siapa orang tua kita, terus malah dia nanya nomor telepon rumah kita gitu, apakah kita berani memberikannya? Ya kan? Kaget pasti ya. Ya, pasti siapapun akan terkejut gitu. Iya. Begitupun juga dengan sesi coaching. Di awal kita harus mau memperkenalkan dulu siapa diri kita, ya. Dan kita harus mau melakukan langkah-langkah persuasif, gitu. Ya, dengan bertanya, diawali dengan apakah dia memiliki sebuah kesukaan atau hobi, gitu. Misalnya instan persuasif gitu kayak. ya, instan persuasif dulu, ya. Setelah itu kita dapat bertanya lagi ke hal-hal yang sedikit lebih private, ya, step by step, agar si anak ini dapat membuka dirinya tanpa dia merasa terpaksa. Ya, karena di dalam sesi coaching yang berhasil itu diperlukan yang namanya kejujuran. Ya. Tetapi ketika sesi coaching itu hanya sekedar percakapan, kita akan sulit menuju ke arah sesi coaching yang dianggap berhasil. Karena goalsnya itu tadi yang potensi itu ya. Ya. Potensi itu. Ya. Jadi kita harus dapat menemukan potensi anak itu apa. Nah, ketika kita ingin mengetahui potensi asli anak itu apa, otomatis kita harus mengenal anak itu terlebih dahulu. Setelah kita mengenal, anak itu merasa nyaman, merasa trust dengan kita, baru kita tanya pelan-pelan mengenai tujuan hidup dia itu apa, cita-cita dia apa, mengapa dia mengambil cita-cita itu sebagai tujuan hidupnya. Apakah cita-cita itu akan membuat kehidupannya dia menjadi lebih baik? Nah, ketika itu ditanyakan, anak itu akan mulai fokus di dalam hidupnya. Karena kita sulit membuat seorang anak fokus akan cita-citanya ketika dia tidak merasa bahwa cita-cita itu penting bagi dirinya. Ya, nah, oleh karena itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke arah si anak itu mengetahui siapa jati dirinya, insya Allah ya, anak itu akan benar-benar dapat mengetahui siapa dirinya dia sebenarnya. Oh begitu. Jadi dimulai dengan membuat anak itu merasa nyaman, terus bonding dulu ya, bonding dulu, ditambah lagi tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada arah potensi. Tapi kalau misalnya kita menemukan seseorang atau misalnya anak itu dia susah untuk diajak kerjasama, Pak, misalnya ditanya malah nggak mau jawab, atau misalnya ditanya malu-malu, meskipun itu berdua, bagaimana itu, Pak? Kalau di awal-awal itu adalah hal yang wajar. Oh iya, karena kan baru kenal gitu. Iya, baru kenal. Siapa nih gitu. Benar. Iya. Kita jangan berharap sesi coaching itu seperti yang dulu saya pernah sebutkan. Kita seperti menggunakan tongkat ajaib, tongkat sholat, abrakadabra, kamu terbuka. Kita nggak mungkin melakukan hal itu gitu. Nah, karena yang namanya manusia ini, apalagi kalau usianya ya sudah semakin besar, ya contohnya remaja,
Ketika dia remaja, terus kita melakukan sesi coaching pertama kali dan kita berharap remaja itu langsung terbuka sama kita. Ya, gitu kan. Itu sama saja kita mengharapkan hujan pelangi di musim kemarau. Biasanya kan audiens pengennya yang instan. Gimana sih caranya instan gitu kan? Nah itu di sesi coaching itu tidak ada yang namanya instan. Yang ada proses, yang ada kesabaran. Karena harapan kita ketika adanya perubahan ke arah yang lebih baik terhadap si anak tersebut, itu adalah perubahan yang long lasting. Oh, jadi efeknya tuh enggak ketika itu aja. Ya, enggak ketika itu saja. Iya. Oleh karena itu, ketika kita ingin efeknya jangka panjang, maka kita harus mau mengikuti prosesnya dengan sabar. Ya. Makanya proses coaching itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Nah, makanya saya merasa bahwa proses coaching itu sangat cocok dilakukan ketika siswa-siswa kita, anak-anak kita ini di dunia sekolah. Dari mulai kecil itu ya. Karena waktu yang dihabiskan di waktu sekolah kan itu sangat panjang. Betul. Bayangkan dari tingkat SD sampai tingkat SMA berapa tahun? 9 tahun. SD itu ditambah lagi 3 tahun itu. 12 tahun. Ya. 12 tahun kan? Itu kan waktu yang cukup lama apa sebentar? Lumayan, Pak. Iya kan? Lama kan? Iya. Ya. Nah, berarti proses coaching itu ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh selama 12 tahun tersebut, insya Allah hasilnya itu menuju ke arah yang lebih baik dibandingkan waktu yang sebentar. Iya juga ya, Pak. Jadi kalau misalnya, jadi sebenarnya coaching itu kebutuhan, Pak ya? Pastinya. Maksudnya itu kebutuhan. Iya, karena kan kebanyakan orang bahwa menganggap potensi itu akan hadir di tahun-tahun SMA mereka tidak. Yeah. Ternyata ketika kita melihat struktur kehidupan yang biasanya kita jalani ya, karena kan 12 tahun itu kita sekolah di SMA tuh. Nah, setelah lulus SMA kan pasti langsung kuliah tuh. Itu udah nggak ada spare lagi, kita AIU untuk mencari potensi. Kita tuh harus sudah tahu potensi kita tuh apa gitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh istilah salah jurusan ya. Ya itu. Oh iya. Karena di Indonesia ini masih dianggap salah jurusan itu adalah hal yang wajar. Padahal menurut saya itu bukan hal yang wajar, itu hal yang bodoh. Iya, itu berarti udah berlarut-larut selama ribu-ribu tahun ini, Pak ya. Itu suatu efek domino yang maksud saya kasarnya itu ya blow on gitu. Ya, kita udah tahu nih kita akan menghabiskan waktu di kuliah ya dengan energi yang luar biasa, biaya yang juga nggak sedikit. Tapi kita salah jurusan. Iya, tapi nggak kepake gitu. Nggak kepake di dalam kehidupan kita di masyarakat. Betul itu yang jadi penasaran tuh. Apakah itu bukan hal yang mubazir kalau menurut aku? Betul. Ya, sangat mubazir, Pak. Mubazir kan, padahal di agama manapun boleh nggak kita melakukan kehidupan yang mubazir? Ya, pasti dilarang kan, kita melakukan hal yang sia-sia. Tapi kenapa kita lakukan? Nah, disinilah yang membuat saya juga merasa bahwa hal itu harus ada perubahan. Betul. Jangan dianggap ini hal yang wajar lagi gitu. Kasihan anak-anak kita. Ya, karena mereka butuh yang namanya kejelasan gitu dalam kehidupan mereka, dan disinilah fungsinya orang-orang dewasa di sekitar mereka ini harus membantu mereka agar mereka dapat meraih cita-cita mereka, ya bukan dengan lebih cepat ya, betul, tetapi dengan langkah yang benar, yang tepat. Ya karena kan kebanyakan mungkin yang memang mengikuti struktur sekolah pada umumnya ya, Pak ya. Memang mereka itu sangat-sangat membutuhkan hal itu sebenarnya, karena kan ketika melangkah ke jenjang selanjutnya itu perlu pertimbangan gitu kan. Iya, banyak di situ. Iya, banyak di situ hanya mengandalkan misalnya yang unit terfavorit gitu kan, terus jurusan terdidik, padahal itu tidak sesuai dengan potensinya dia gitu. Apalagi ditambah dengan orang tua yang memaksa mereka untuk masuk ke sana. Iya. Itu akan menjadi bumerang. Iya, betul.
Ya seperti kita menyuruh monyet. Monyet kan biasanya senang memanjat pohon ya. Iya. Tapi kita menyuruh monyet untuk berenang. Coba bayangkan bagaimana perasaan si monyet itu. Ya. Iya. Seharusnya kita suruh berenang siapa? Monyet atau ikan? Ikan kan? Agar lancar berenangnya Pak. Nah, karena itu sudah alamnya. Alamnya ikan berada di air, bukan di darat. Ya. Seperti kita menyuruh burung ya untuk memanjat pohon. Seharusnya burung ngapain? Terbang kan, di angkasa kan. Bukan manjat pohon seperti monyet gitu. Nah, manusia juga seperti itu. Dia memiliki tugas mereka masing-masing yang diberikan oleh Tuhannya. Ya. Agar mereka dapat saling berkolaborasi selama kehidupan mereka di dunia. Ya. Jadi tujuan coaching itu agar manusia tersebut dapat menemukan tugas yang diberikan oleh Tuhannya kepada dirinya. Dengan kata lain potensinya itu. Ya, agar mereka tidak galau lagi dalam kehidupannya. Benar-benar seperti itu. Iya sih, memang betul. Jadi memang butuh Pak ya. Iya, pasti butuh. Karena memang udah kodratnya manusia. Iya, mau tidak mau, dan manusia itu nggak bisa cuman dites sekali, misalnya dites IQ atau tes minat bakat sekali aja gitu. Kebanyakan kan kalau saya dulu waktu di SMA ya seperti itu. Nah, dites sekali aja itu berlaku untuk seterusnya. Selamanya gitu kan. Iya, selamanya itu aja patokannya. Padahal tidak bisa seperti itu Pak. Yang harus kontinuitas dan kita harus tetap berproses. Oke. Yang menarik itu tadi Pak, ketika seorang itu sudah di coaching dan dia itu kita gali potensinya, terus selanjutnya adalah fokus. Gimana itu Pak maksudnya Pak? Ya, fokus. Jadi ketika anak itu sudah menemukan cita-citanya, tujuan hidupnya, dia harus fokus untuk meraihnya. Ya. Dan harapan kita dengan sesi coaching yang kita maintain, anak itu dapat terus stick dengan tujuan hidupnya, dengan fokus utamanya, yaitu mereka meraih cita-citanya mereka. Nah, di Vicar School kita memiliki sebuah tools yang namanya piramid kehidupan. Ya, mengapa kita menggunakan tools ini? Ternyata ketika kita ingin meraih sebuah tujuan, kita harus memiliki sistematikanya agar tujuan tersebut mudah untuk kita raih. Iya, nggak ngawang-ngawang. Iya, ada step by stepnya. Ya, dan itu harus di-maintain oleh coachnya. Nah, coachnya harus mengingatkan terus-menerus agar si anak ini dapat fokus dengan apa yang menjadi cita-citanya. Karena wajar yang namanya juga anak-anak, remaja, kadang ketika mereka sudah melakukan sebuah sesi coaching, mereka ada di luar sekolah, mereka mendapatkan influence dari luar, gitu. Nah, mereka berubah lagi. Iya benar. Ya. Dan itu sangat wajar karena anak-anak ini, remaja ini itu sangat gampang terpengaruh. Nah, tugas kita sebagai seorang coach untuk membuat anak ini kembali fokus. Nah, oleh karena itu butuh waktu yang cukup lama, secara konsisten gitu. Jadi kita kayak menanam benih gitu ya. Benih ke anak ini, ya, menanam database ke anak ini, ya, agar anak ini dapat terus-menerus diingatkan. Ya. Jadi bagaimana sih ketika kita setiap hari misalnya kita bercocok tanam nih, ya, ketika tanaman itu sudah kita tanam di tanah, tugas kita berikutnya apa? Kalau orang yang lupa dibiarinnya jadi alang-alang gitu. Terus mati, menyiramnya, memupuknya. Nah, tugas seorang coach itu seperti orang yang sedang bercocok tanam, agar tanaman yang kita rawat ini ya bisa menjadi subur, bisa menghasilkan buahnya yang sangat banyak, yang ranum, ya kan. Anak-anak pun juga seperti itu. Ya.
Jadi anggap saja kita sebagai seorang coach ini, kita sedang bercocok tanam terhadap anak tersebut, agar anak tersebut ya dapat terbangkitkan potensi mereka yang sesungguhnya. Oh, seperti itu. Iya. Jadi harus ini ya, repetition gitu Pak ya. Repetition, ya kita harus sabar. Bagaimana sih ketika seorang yang sedang bercocok tanam, nggak mungkin kan ketika kita baru menanam benih terus mengharapkan ada buah yang langsung kita dapat petik, kan nggak mungkin. Ya, kalau di surga mungkin. Ini kita hidup di dunia. Ya. Iya berarti begitu ya. Memang itu sebuah proses yang sangat panjang dan hasilnya pun long lasting Pak ya. Ya, hasilnya pun long lasting. Hasilnya pun nanti insya Allah ketika kita nikmati, kita akan puas. Iya dong hasilnya. Nah, karena ini terbukti gitu, banyak anak-anak yang setelah saya coaching, afternya itu mereka menjadi anak-anak yang sudah mengetahui tujuan hidup mereka apa. Akhirnya mereka bisa menata dirinya mereka. Mereka tidak perlu lagi kita marah-marahi, kita tidak perlu lagi kita bentak-bentak agar mereka mau bangun pagi atau mereka mau mengejar cita-citanya. Kalau kita mau sabar ketika kita dalam proses bercocok tanam tersebut, ya, karena anak-anak ini bukan robot kan, yang ketika kita setel, ya, kita perintah langsung kerjakan gitu. Nah, tapi anak-anak ini ya butuh sentuhan-sentuhan, ya, yang membuat mereka itu merasa dihargai, mereka merasa dihormati, dan akhirnya ketika mereka merasakan hal-hal tersebut, mereka merasa punya kesadaran untuk melakukan hal yang positif yang ada di dalam kehidupannya. Seperti itu. Ini biasanya anak muda yang ya zaman sekarang juga masih trending sih istilah ini Pak. Jadi ada yang namanya pencarian jati diri. Wah, itu kan pencarian jati diri. Sampai sekarang saya juga masih belum tahu tuh jati diri. Jadi bagaimana itu Pak dengan istilah-istilah seperti itu? Ada hubungannya kah dengan coaching Pak? Ya, yang tadi yang saya sebut di awal bahwa manusia itu pasti memiliki tugas dari Tuhan ya. Mengapa sih mereka hidup di dunia ini? Ya. Ketika kita tidak mengindahkannya, ya, kita hanya fokus gitu, bagaimana caranya mencari sesuap nasi. Saya meyakini manusia tersebut tidak akan menemukan tugas dari Tuhannya. Ya. Karena tugas dari Tuhan itu merupakan jati diri mereka. Itu. Ya. Jadi ketika Tuhan menugaskan diri kita, misalnya, ya mohon maaf ya, ini biasanya profesi yang dianggap remeh oleh sebagian besar orang. Misalnya menjadi tukang sapu. Betul. Ya. Karena kita merasa diri kita ini tukang sapu, suatu profesi yang istilahnya nggak layak atau banyak menurut kata orang ini profesi yang dianggap sebelah mata. Akhirnya kita bekerja dengan asal-asalan. Kita tidak memberikan yang terbaik di dalam profesi kita itu. Nah, kalau kita mau menyadari hal itu, ya, bahwa meskipun kita menjadi tukang sapu, itu adalah tugas yang mulia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bahwa kita sadar Tuhan melihat kita, apa yang kita lakukan selama kehidupan kita di dunia. Ya. Nah, di sini kita kadang kurang aware gitu, kita kurang sadar bahwa setiap profesi itu adalah hal yang baik ketika profesi itu tidak melanggar aturan agama. Kita nggak perlu malu. Ya. Kadang orang tuh lucu gitu. Iya. Ketika dia melakukan korupsi, dia bahagia. Iya, bangga ya. Karena dia anggap dia telah berhasil, ya, mendapatkan sesuatu tanpa ketahuan. Ya. Tapi ketika dia menjadi tukang sapu, pada dia melakukan pekerjaan yang istilahnya jujur, dan itu suatu pekerjaan yang tidak dilarang oleh agama, malah dengan dia menjadi tukang sapu,
dia dapat membuat lingkungan menjadi bersih, dan kebersihan itu juga adalah salah satu bagian dari iman. Kenapa dia mesti malu? Inilah paradigma ini yang memang kita harus sama-sama mau untuk mengubahnya. Ya, jangan lagi istilahnya anak-anak kita cekokin gitu dengan hal-hal yang negatif gitu. Ya, bahwa pekerjaan itu yang keren itu yang idam-idamkan itu dokter, pengusaha, ya. Tapi kita tidak menjelaskan ke anak-anak tersebut mengapa sih kita harus menjadi seorang dokter, ya. Mengapa sih kita harus menjadi seorang pengusaha? Jangan lagi kita kaitkan dengan uang semata. Iya, dengan penghasilan biasanya. Kamu bakalan kaya lah kalau jadi dokter. Gitu. Kalau apa-apa kita korelasikan dengan berapa jumlah uang yang akan kita miliki, saya meyakini kehidupan di dunia ini akan runyam. Karena tujuan kita ini bukan lagi apa yang diinginkan Tuhan kepada diri kita, tetapi apa yang nafsu kita inginkan. Ya, pastinya nafsu yang negatif, bukan yang positif. Ya. Kalau kehidupan selalu diutamakan nafsu, kira-kira menurut Agung, keadaan dunia ini tuh akan seperti apa? Dia akan berjalan tidak seimbang gitu. Jadi sesuai dengan maunya si ini lah. Kita akan selalu bermain dengan ego. Iya, ya. betul. Otomatis akan terjadi yang namanya kekacauan. Ya, karena ketika ego yang diutamakan, pastinya yang ada permusuhan, ya, persaingan yang tidak sehat. Ya, siapa yang kuat yang akan berperan di situ. Ya, yang lain pasti akan merasa ditindas dengan keadaan. Ya. Kalau kehidupan seperti itu terus, pastinya kan kehidupan kita nggak akan nyaman. Nah, oleh karena itu kita harus sadar setiap manusia itu punya tugas kehidupan mereka masing-masing yang harus kita cari tahu. Iya, betul. Dan saya meyakini Tuhan itu maha adil, tidak akan membuat hambanya, makhluk ciptaannya itu tanpa memiliki potensi sama sekali. Iya, udah dikasih ya semuanya. Sudah dikasih. Betul. Tinggal manusia ini mau sadar nggak sih, itu dengan potensi yang sudah dimiliki, atau dia merasa dirinya tidak memiliki potensi sama sekali. Ada tuh yang kayak gitu, Pak ya? Ada. Aduh, sih Ya. Iya, ini kayak gitu gimana, Pak? Karena seperti itu. dia tidak pernah diingatkan, tidak pernah disadarkan, ya, baik oleh lingkungan terdekatnya maupun lingkungan sekitarnya. Ya. Karena seorang anak itu kan ketika dia dilahirkan, dia kan membutuhkan database dari orang-orang di sekelilingnya. Iya, membutuhkan siraman-siraman gitu Iya. ya. Agar dia dapat sadar akan keberadaan dia ini di dunia ini. Ya. Coaching itu sangat membantu sekali dalam proses dia menemukan jati dirinya. Ya. Coaching itu bukan hanya untuk anak-anak dan remaja, malah ketika kita dewasa itu juga membutuhkannya. Ya. Karena sudah ada profesi-profesi yang dinamakan profesi life coach. Ya. Jadi coach kehidupan. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Jadi menarik ya. Ternyata coaching itu tidak hanya mengaitkan potensi dan lain, tapi di situ juga harus hadir yang namanya maunya Tuhan. Jadi kita harus sadar gitu ya dalam kehidupan ini, kita harus tahu kita itu punya Tuhan dan maunya Tuhan itu seperti apa. Itu akan lebih meningkatkan efek dari coaching tersebut ya, Pak. Benar. Kita harus mengaitkan Tuhan, kita harus mengaitkan agama. Kenapa? Agar Tuhan membantu proses coaching ini berlangsung. Betul. Jadi kita tidak merasa bahwa proses coaching ini adalah yang membuat anak ini berubah, nggak bisa. Tetap Tuhan yang merubah anak ini. Karena kalau
coaching itu proses, hanya proses kita ikhtiar kita yang terbaik. Betul. Jadi jujur aja, ketika saya belum menemukan coaching ini, ya saya mencoba segala hal, macam-macam. Semua tes pencarian bakat minat sudah saya coba, seingat saya gitu. Boleh disebutkan Pak? Macam-macam dari tes tertulis, ya. Oh iya, ada yang tertulis. Tes yang menggunakan teknologi, ya. Itu udah saya coba. Dan saya melihat bahwa belum ada satu alat tes yang mendekati sempurna. Pasti mereka memiliki kekurangan, karena wajar, itu kan alat tes yang bikin manusia. Iya, betul. Ya. Sedangkan manusia sendiri yang dites itu sangat unik. Iya, macam-macam ya. Ya, hanya dirinya dan Tuhannya lah yang tahu gitu. Ya. Nah, kita tidak bisa gitu dengan sebuah alat tes, terus kita berharap ketika kita melakukan tes tersebut hanya sekali, terus kita langsung mengetahui potensi diri kita siapa. Iya, betul. Ya, karena manusia itu unik. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya proses dalam menemukan potensi diri kita. Dan proses tersebut, kalau menurut saya pribadi, adalah coaching yang paling efektif. Iya, betul. Karena terus saat ini ya, sampai saat ini yang paling efektif menurut saya coaching. Betul. Karena memang kan setiap manusia itu beda Pak ya, satu Pasti. dengan yang lainnya tuh. Ya contoh, kalau dalam sebuah tes kan ya mau seperti apapun jenisnya ya tesnya satu, jadi satu alat untuk semuanya. Ya, itu. Nah, itu masuk akal banget. Iya, satu alat untuk semuanya itu ya gimana gitu kan. Kalau coaching itu one on one, terus kita juga prosesnya tidak singkat, dan terus kontinuitas itu akan lebih terlihat, maksudnya efektivitasnya seperti apa. Ya, ada proses di situ. Iya, proses ya, betul. Jadi kesimpulannya seperti apa Pak? Kalau menurut saya, bahwa di dunia pendidikan ini memang sangat membutuhkan yang namanya coaching, ya, apalagi di dunia sekolah, mumpung masih usia anak-anak dan remaja. Iya, waktu betul. mereka masih panjang. Iya, betul. Nah, disinilah saat dimana kita melakukan proses coaching itu dengan maksimal, ya, karena anak-anak ini belum dibebankan oleh tugas-tugas yang mereka harus jalani, seperti mencari nafkah, ya, atau mereka harus bekerja, ya. Karena ketika mereka melakukan hal itu, mereka punya tanggung jawab yang lain, dan akan sangat sulit untuk kita dapat fokus gitu dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita ketika ada tugas-tugas yang lain yang menanti. Karena prosesi coaching itu, ketika coaching itu tidak bisa langsung kita nggak ngapa-ngapain ya setelah prosesi coaching itu selesai, tapi kita harus langsung action. Kita harus melakukan PR-PR yang ada saat coaching itu berlangsung. Oh, jadi diberikan tantangan PR-PR juga. Pasti, oh gitu. pasti. Iya. Karena coaching itu adalah suatu proses yang walk the talk. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu harus kita actionkan. Ya, jadi nggak bisa hanya sekedar percakapan, terus kita nunggu percakapan yang berikutnya. Tidak bisa seperti itu. Iya, hanya percakapan doang. Iya, yang ada jadi ngobrol doang gitu. Sama kayak kita ngobrol sama temen di mall. Berarti ada percakapan, terus selanjutnya ada pencapaian Pak. Ada pencapaian. Oh iya, betul. Jadi kelihatan grafiknya gitu ya. Ya, itu harus kita lakukan. Nah, karena usia sekolah ini, usia anak-anak dan remaja ini, menurut saya adalah golden moment, dan jangan sampai dilewatkan. Karena ketika kita lewatkan, PR kita akan semakin berat ke depannya. Iya, kembali numpuk ya. Ya, akan kembali numpuk, akan semakin sulit. Seperti kita mengurai benang yang kusut, pastinya akan sulit. Gitu. Ya, lebih baik benang itu belum kusut, ya. Kita rapikan dari sekarang. Kita rapikan dari sekarang. Ya. Seperti itu. Baik,
mungkin sudah sangat jelas Pak ya ini. Ya, mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat, kok berat semua isinya. Iya. Ya, karena hal-hal yang positif, hal-hal yang baik pasti memerlukan perjuangan. Dan kita pun sebagai audiens yang memahaminya pun pasti harus nonton lagi Ya, diulang-ulang biar ada pemahaman. Ya. Yang hadir di diri kita. Baik, sekian Pak Doni pada siang hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan sampai jumpa. Sampai jumpa.